kayak gitu kan. Nah, itu nggak mau sekali itu, mau 2 kali nggak puasa, mau 3 kali, terus lah itu. Nanti jangan coba-coba sekali. Saat menjelang puasa 1 hari, 2 hari, hari ketiga, setelah lapar, haus segala macam, jangan coba-coba batalkan. Mau kedua kali lagi. Nah jadi sama. Tapi itu belum seberapa cobaannya ya. Yang paling gak suka kesehatan ngaji ini lah. Berarti yang kebalikannya apa yang suka kesehatan? Ini paling gak suka untuk ilmu. Yang paling gak suka dia apa? Ya nggak bisa jawab itu aja. Setan paling benci dengan orang untuk ilmu. Paling suka dia apa berarti setannya? Kebalikannya. Ya. Hah? Ya. Salah. Ya gak usah ngaji lah, jawabannya mudah kali padahal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka masuk di dalam istina 11 sifat yang wajib. Masuk di dalam istina kayak Allah Ta'ala pada tiap lainnya ya. Istina itu Allah Ta'ala maha kaya pada tiap lainnya. Itu dalilnya apa? Masuklah sana 11 sifat yang wajib. Satu, sifat nafsiyah, dan yaitu ujud. Ujud itu dikatakan sifat nafsiyah ya. Dan 4 sifat salbiyah, yaitu kidam dan bako dan muhalafatul hawadis dan qiyamu ta'ala binafsi. Dan 3 sifat ma'ani otomatis, dan 3 sifat ma'nawiyah ya. Sifat ma'ani berarti sifat ma'niyah gitu. Atau 11 sifat masuk dari kurang satu nggak kayak Allah Ta'ala ya. Allah maha kaya, itu dikatakan sifat istina. Kalau misalnya ada yang ragu tanya ya, jangan diam aja ya. Wa yu'azu minhu tanazzu ta'ala anil a'radi fil af'alihi wa ahkamihi wal lazimun iftikaru ilamu yasilu waradatu kaifa wa huwa jalla wa azza ghaniyun an kulli ma siwahu. Ini pula lah, ini kaul yang masih dimasukkan di bawah muhalafatul hadis yang melazimkan kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Itulah muhalafatul hadis itu melazimkan, tak bisa tidak Allah itu kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang yang lain. Dan diambil daripadanya, dipahami dari itu, yakni daripada kaya Allah Ta'ala itu masuk, silah Allah Ta'ala daripada mengambil arat pada afalnya, mengambil keuntungan pada perbuatannya. Kalau Allah Ta'ala mengambil keuntungan dan perbuatannya berarti nggak kaya daya. Jadi katakan kaya itu dia nggak butuh apa-apa, itu kan kaya itu. Kalau paham kita nggak terbalik. Kaya dia nggak butuh lagi apapun. Oleh Allah Ta'ala maha kaya ya. Jadi maksudnya Allah Ta'ala daripada mengambil arat pada afalnya, mengambil keuntungan daripada perbuatannya, enggak. Allah menjadikan kita ngaji nih, Allah ngambil keuntungan? Enggak, untuk kita sendiri. Ya. Sholat kita kerjakan untuk kita sendiri, apapun ibadah yang kita kerjakan untuk kita sendiri. Dan pada ahkamnya, hukumnya, Allah nggak ngambil keuntungan. Dan kalau tiada masuci daripadanya, misalnya lazimlah berkehendak kepadanya suatu yang menghasilkan kehendaknya. Otomatis nanti kalau dia dan jika tiada dalam masuci arah padanya mengambil keuntungan tadi, ya, misalnya lazimlah berkehendak kepada suatu yang menghasilkan kehendaknya, maka tiadalah lagi ya kaya, kalau itu nggak kaya lagi Allah Ta'ala. Nah gitu ya. Maka betapa terupa pada akal, dan itu Allah Tuhan yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Enggak. Kalau dia mengharapkan sesuatu dari kita ini, kalau itu nggak kaya dia. Jadi Allah Ta'ala berbuat sesuatu itu dengan hukumnya kah perbuatannya, dia nggak ngambil keuntungan dari sekali dibuat jadikan dia itu. Siapa yang jadikan Palestina itu hancur-hancuran itu?
Allah Ta'ala. Apakah mengambil keuntungan? Enggak. Dari sebuah sifat ini, sifat Allah itu kan 20. Kenapa tak dimasukkan sifat yang lain hanya 11 ini? Contohnya ini, Allah Ta'ala sifat hayat. Sudah. Kalau dia nggak hidup, dia kan nggak kaya pasti. Kenapa nggak dimasukkan dalam sifat ini? Enggak. Allah Ta'ala maha kaya. Ya. Jadi istilah ini Allah Ta'ala kaya, Allah Ta'ala pada barang lainnya, itu sebuah sifat yang masuk. Itu hidup itu nggak dimasukkan lagi. Ya pasti hidup lah. Ya udah pasti. Kayanya tadi sebuah sifat itu. Satu yang kurang berarti nggak kaya dia. Jangan kau kaitkan dengan fikih, ini tauhid, keimanan. Kalau hidup itu kalau saya tanya lagi pasti hidup. Jadi kenapa gini? Enggak kenapa-kenapa. Satu kalau diambil dari situ, berarti nggak kayak Allah Ta'ala. Kalau kita ganti sifat nafsiyah yang wujud dengan hayat. Nah, wujud ada. Dan wujud dengan hayat. Hayat hidup. Hidup itu pasti ada. Kenapa nggak bisa kayak gitu, Ustaz? Nggak bisa. Karena tadi pun udah saya bilang, kalau itu kembali, udah terjawab pertanyaan tadi itu. Terus saya tanya, apakah hidup Allah Ta'ala? Ya, pasti hidup. Lengkap, untuk apa dia buat? Ada dia, kidam dia, udah pasti hidup. Kalau nggak hidup ngapain? Mati dia. Jadi nggak sebut lagi itu. Karena kajinya sudah sampai kepada sifat istina, iftikar. Bukan wujud kidam bako lagi nih. Istina itu menetapkan Allah Ta'ala maha kaya daripada tiap lainnya. Kaya apa? Dalam segala hal. Nah, gitu. Akhirnya nggak dimasukkan lagi di ayat itu. Jadi makna kaya itu Allah itu hidup lah. Ya pasti hidup lah. Untuk apa bilang kaya? Idam, bako, pasti mati. Nggak perlu dibilang lagi. Pasti hidup kan? Kalau kita dari pertama kan wujud, idam, bako, muhala, batul hawadis, kamu tanah binafsi, wahdahniyah pun nggak masuk. Kenapa nggak dimasukkan? Nggak perlu lagi, udah pasti wahdahniyah. Karena tingkatnya udah di atas lagi dari sifat 20 ini ya. Sampai nanti tauhidul af'al namanya, pahami. Kedepannya kita ini udah sampai duduk di hati kita masing-masing ini. Tauhidul af'al. Apa tauhidul af'al itu? Senantiasa mentauhidkan Tuhan. Tidak melihat sesuatu dan menjadikan itu dah kelasnya pahami. Ini yang mau kita kejar. Supaya tentram menjalankan kehidupan ini dunia akhirat. Jangan lihat sesuatu tapi lihatlah menjadikan sesuatu. Kita renungkan ini. Kadang-kadang telanjur cakap saya. Kalau udah paham udah ini tamat lah udah kayak. Nggak ngaji lagi dia. Kalau sudah duduk di hati kita, ya memang ini biar dunia akhiratnya. Tidak melihat sesuatu, lihat yang menjadikan sesuatu. Marah lagi sama istri merepet. Istri ngerepet terus, tidur aja baru nggak ngerepet. Marah. Enggak, karena melihat yang menjadikan dia. Maka dalam dunianya, dokter yang ahli tidak ngobati penyakit, sebab penyakit. Itu baru dokter yang ahli. Kalau yang cuma tahunya periksa, ternyata kasih resep dah. Itu bukan ahli. Yang ahli itu dia tidak ngobati penyakitnya sebab penyakit. Nah, coba renungin lagi. Asal pahami ya, ini kalau ilmu tauhid, setan ngeri kali masuknya ini. Makin halus, makin tinggi kita gaji, makin tinggi pula lah cobaannya. Udah apaan nanti? Nah, hati-hati ya. Berilah kita senantiasa sama Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya tolong aku ya Allah. Maka apalagi bahasa ilmu tauhid ini. Inilah yang paling gak suka setan itu. Yang paling tak suka setan itu belajar tauhid. Nggak usah heran kalau banyak masuk dia ya. Makin tinggi yang kau kayak makin masuk dia ke sana. Masuknya yang tadi itu. Apa bedanya udah nah. Untung kan Ustadz Zulkarnain yang bilang ya kan. Karena kesana pikirannya nih. Dia mundur balik, dia mundur. Kita kan Darussalam ini kan. Darussalam halaman 18. Dia sempat 20 balik itu tuh. 40 pergi saya. Nah dia mau ke bawah. Nah, ini Reri ya. Saya kan udah bilang sama kau, jangan coba-coba kau terlambat sekali.
Sekali pun nggak boleh kau terlambat lagi, cukup sekali aja. Nanti kau mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalau nggak ngaji kau nanti ujungnya. Udah, satu. Yang kedua, maunya ngaji ini untuk kita semua nih, bukan Heri ya. Kita jadikan nomor 1 dalam kehidupan. Sekarang biarlah nomor 10, nomor 9, naik terus, nomor 8. Sampai nomor 1 dalam kehidupan kita. Apapun, ngaji nomor 1. Itu baru jadi. Nanti hasilnya apa? Ini hasilnya ceritakan dulu. Orang anak-anak kan gitu kan cerita. Nanti kau belah sana, nanti kasih lupa kau rajin ya kan. Nah ini hasilnya tidak melihat sesuatu, lihat yang menjadikan apa masalah? Nggak ada apa-apa lagi. Maka kalau nama istri merepet bukan dia yang ngerepet, kita tengok. Yang menjadikan dia merepet. Istri ikut ngaji juga. Nggak pernah marah. Nggak pernah tersinggung dengan suaminya marah. Dia sudah melihat dia yang menjadikan marah. Astagfirullah. Itu jadinya. Pasti banyaklah salahku. Melalui suamiku marahnya kan. Biar aja lah suamiku marah pada Allah Ta'ala marah. Ada murid saya dulu naik kereta RX King, bising soalnya kan. Jadi ada jiran saya itu bilang gitu. Ini tampar ke saya itu. Bising kan itu. Bukan gue tahu dia itu. Ngaji tapi naik kereta bising orang. Kan nggak tahu kenapa dia pakai ini ya kan. Dia pun nggak mau pakai itu sebenarnya. Ya kan. Dia kira duitnya nggak ada bisa jadi. Atau nggak ada lah. Betul dia lah kan. Itulah niat dia pada. Tampar Allah Ta'ala di pasar. Mati. Apalah pengen apa jatuh berapa tampar ke aspalnya. Ada. Maka jangan ganggu orang ngaji. Marah yang nyuruh ngaji. Saya bilang nggak balik. Udah berapa banyak kena tuh di luar rumah. Menurut nggak ngaji nggak tahu dia. Jangan coba-coba halangi orang ngaji. Apalagi dimarahin. Marah yang nyuruh. Ini anak si Sopi ini. Kata, mau kemana gak jangan mau balik-balik pulang, gak usah jalan sini. Ngadu sama ayahnya kan. Gak dikasih ya, ada orang. Mana ada orang cari Sopi lah. Biarpun kurus-kurus itu berani itu. Apalagi Allah Ta'ala. Makanya jangan cari penyakit lah. Orang ngaji gak usah diganggu. Nah kebalikannya lapangnya orang ngaji. Allah pasti melapangkan dia. Nah, itulah kebalikannya. Allah pasti melapangkan dia. Nggak payah. Nah rumusnya gitu. Sempitkan orang ngaji. Allah pasti sempitkan Allah. Lapangkan orang. Allah melapangkan kita. Berebut-rebut orang wakaf ke masjid. Ini contoh-contoh aja ya. Udah. Jarang orang wakaf kitab ya. Sampai kapan tuh berjalan? Luar biasa kan? Wakaf Quran banyak, nggak dibaca pun taruh lemari yang ngapal kitab Quran. Ini ngaji. Jalan dapat jalan terus, jalan. Ini kita ngaji tauhid. Terus saya bilang balik, ini yang paling nggak suka setan. Itu makanya dia berusaha kali macam mana supaya jangan ngaji. Yang ngantuk lah, yang pening kepala lah ya kan. Nah, sudah. Itu kan dari seperti orang bulan Ramadan bisa jadi puasa bisa. Dalam nggak usah puasa lain hari. Ada gitu kan. Nah, itu nggak mau sekali itu. Mau 2 kali nggak puasa. Mau 3 kali. Terus-terusan lah itu. Nanti jangan coba-coba sekali. Saat menjelang puasa 1 hari, 2 hari, hari ketiga, setelah lapar, haus segala macam, jangan coba-coba batalkan. Mau kedua kali lagi. Ngaji di sama. Tapi itu belum seberapa cobaannya ya. Yang paling gak suka kesehatan ngaji ini lah. Berarti yang kebalikannya apa yang suka kesehatan? Ini paling gak suka untuk ilmu. Yang paling gak suka dia apa? Ya nggak bisa jawab itu aja. Setan paling benci dengan orang untuk ilmu. Paling suka dia apa berarti setannya? Kebalikannya. Ya. Hah? Ya. Salah. Ya gak usah ngaji lah, jawabannya mudah kali padahal. Setan paling benci dengan orang ngaji. Jadi lu paling suka dia apa? Gak usah ngaji. Jadi kalau kita ngaji suka setan lah kita ikuti.
cocok jadi apa orangnya nih? Jawablah sendiri. Nah, itu dia. Pengaruh ada ya di pengaruhnya kornya. Dan langsung aja malam. Ada perlu nih, enak nanti. Makan, sih makan nih pikiran. Udah. Kalau makan tuh kalau dipikir-pikir untuk jadikan apa? Makin banyak makan, makin banyak apa? Kalau nggak ada Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dunia matal urur. Dunia itu tipu daya aja. Sudah paham ya? Gimana caranya kita supaya bisa memahirkan kalau istiqna istiqlal Allah Maha Kaya, Allah berkehendak dengan sifat nafsiyah salbiyah ma'ani ini. Kadang-kadang kita selalu terbentur sering di sini. Nah, mana caranya? udah. Jadi belum kita pahami satu-satu. Awal pertama dulu wujud. Bukan artinya wujud kidam bakom muhalafatul hawadis syamul tanabi nafsi wadaniyah kudat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun samiun basyirun mutakalimun, mesti gitu tahap pertama. Nah, saya suruh kau, masa takut, masa berdebar kau, masa kau belajar sendiri aja. Nah, nanti habis itu baru bisa pecahkan yang mana ini masukkan dalam istinah, yang mana masuk dalam iftikar. 11 istinah kayak Allah Ta'ala, 9 iftikar. Mau tahu kita yang mana yang berhasil Allah Ta'ala kepada dia. Iya karena abu dua, iya karena nasta'in. Nah, itu masuk iftikar. Nah, ada 9 sifat itu. Entah apa kalau kita tahu itu yang 9 sifat itu, enaklah kita jadinya. Ya udah. Ini si P ini dulu masih sekolah. Sekolah apa kau jalan di pajak mas? SD ya? STM. Kau masuk pajak itu jikir aja. Kau mau apa sekarang? Mau murah zikir? Iya, sebutlah nama Allah siapa ya, Razak ya. Itu aja zikirnya. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Zikir aja kau. Orang itu kita mau kan, yang maha memberi rezeki. Namanya siapa? Ya Razak. Senang Allah Ta'ala gitu kan. Kayak orang masing-masing zikir. Ada ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Ada. Mana yang mau dia zikirkannya. Jadi itu nanti sampai ke atas. Nggak apa-apa diceritakan dulu. Ini kan baru sampai istilah kita ini ya. Nanti sampai yang mana sih paling abdal zikir itu? Adalah ilaha illallah ya. Itu paling abdal. Tapi Allah nggak mampu itu. Nanti sana kalau la ilaha illallah ada nabi, ada isbat. Aku mau isbat aja, tetapkan aja langsung. Maka muncullah zikir Allah, Allah, Allah. Mau isbat aja. Kalau itu mana lebih abdal la ilaha illallah dengan Allah, Allah? Pertanyaan balik. Ini kan udah mahasiswa udah nih kan. Mana lebih abdal Allah, Allah aja itu nggak pakai nabi isbat lagi. Udah Pak Nabi. Ini mesti serius ini ya. Kalau la ilaha illallah ada nabi, ada isbat. La tidak. Tiada Tuhan. Kafir waktu itu. Kalau kita bilang tiada Tuhan, la ilaha illallah. Tiada Tuhan kafir kan. Illallah Islam balik. Dikir lagi la ilaha illallah. Makin kencang pula zikirnya. Siapa yang suruh kencang itu? Nah, illallah. Sudahnya orang tapi dipanggil orang Cina saya, dia bukan mengeleci, orang saya itu bukan mengenyek, Pak. Bang tanya apa, ada yang masih tanya apa? Kenapa orang di musola itu kalau malam-malam Jumat terutama mesti nangis-nangis dulu, habis nangis udah dipanggil Laila Tita, apa maksudnya? Dia pun mengejek, dia memang bisa pendengaran dia, Laila Tita. Kan kalau udah kita baca kencang-kencang, kalau orang di Torekor kan nggak kencang-kencang ya, pelan-pelan aja. La ilaha illallah. Kalau tempat-tempat kita masuk satu gitu lagi Laila Tita pendengarannya, pendengar di Cina tadi. Kalau kita lagi wiri di kampung-kampung kita itu, coba saya zikir, tengok aja orang zikir, ketawa kok sekemana. Coba perhatikan, segitu suruh kau tengok, yang zikir benar kau tahu setan yang masuk apa bukan. Ini rame yang zikir, terserah dulu. Ada yang gini-gini aja boleh, ya ada gini. Tahapan nggak tahu, ini kacau loh. Bukan. Bilangnya waktu kita baca-baca Quran, itu bilangnya nangis. Baca, Allah, baca-baca kan. Orang Islam itu gitu ya, nangis dulu.
Itu baru dipanggilnya tidak. Laila itu kan sini kan. Udah datang tidak. Laila tidak. Kacau dia. Nah, gitu. Nah, ini apalagi yang ngaji nih, mesti tahu nanti betul ya. Itu makanya muncullah orang tarekat itu dia tidak baca la ilaha illallah tapi Allah aja. Ada lebih tinggi lagi. Nggak sedikit ini ya, ini cerita aja saya ini. Ada yang mengucapkannya la ilaha illallah tapi di hatinya bukan aturnya maknanya tiada Tuhan yang sebenarnya menurut Allah Ta'ala itu kan. Dia enggak tukar. Allah. La ilaha illallah. Tapi di hati Allah. Tetap diisbatkan langsung juga. Lain diucapkan, lain di hati pula. Kan gitu jadinya kan. Kita tahu aja. Yang kita pegang banyak. Ada kan maknanya. Itu penting ya. Udah. Tanya Pak Nabi, kok apa tanya diam aja Pak. Saya khawatir salah paham nanti. Jadi itu tadi itu antara yang mengisbatkan dan menafikan sama yang mengisbatkan aja tanpa menafikan masih tetap afdol yang menafikan. La ilaha illallah ya. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala yang bilang. Afdalu zikri. Yang paling abdas itu la ilaha illallah. Ini kita rubah kali. Kalau kereta Syekh Bulan kita ikut. Alam annahu la ilaha illallah. Itu afdalu zikri. Alam annahu la ilaha illallah. Itu kita Allah Ta'ala. Itulah. Nanti kalau kita masukkan di hati kita yang lain, apalagi kalau masuk Allah hati ini pantang dimasukin buka pintu. Masuk dia terus entah apa-apa. Ketika kita begitu menghadirkan maknanya itu tadi, la ilaha illallah. Maknanya itu apakah kita kalau kita menghadirkan sifat Allah yang istiqrar dan istiqna ini dalam maknanya itu aja, maknanya kita mau ambil istiqnanya aja nih, menghadirkan makna istiqna di dalam itu. Ini kira-kira kemana saat itu? Apakah dia harus semua maknanya secara global, la ilaha illallah itu kan ada makna sendiri, atau enggak gitu? Jadi dengar ya jawabannya ya. Jangan sampai jawabannya lewat. Jadi waktu kalau bisa semuanya itu mesti ada di hati kita. Istilah iftikar mesti ada semuanya itu. Supaya masuk apa? 50 simpulan iman. Kan itu kan? 50 akaid. Simpulan iman. Enggak bisa. Setidak-tidaknya kita tahu apa isinya itu. Maka pada la ilaha illallah. Salah paham. Kan enggak ribet kali. Itulah bedanya orang ngaji sifat 20 dengan enggak belajar sifat 20. Walaupun kita nggak bisa mecah-mecahkannya, seharusnya bisa. Kerja hati kan cepat kan. Kerja hati cepat enggak? Cepat. Nggak butuh lama. Sekarang Eri saya bilang, ya Maman kau ngerti lah. Kau ngerti lah, alhamdulillah, pulang nggak usah. Pulang nggak sekarang ke rumah. Oh sini aja. Nampak kau di kamar kau tuh? Betul aja. Yang spray tadi belum dirapikan pun nampak. Bantalnya terbalik, nampak. Itu yang mana tadi? 50 simpulan iman tadi. Udah pulanglah kita ke rumah. Kalau nggak paham tanya ya. Kan mudah kan? Kalau ngaji. Itu pun orang dapat, kalau enggak juga. Udah kau nanya, kalau kau sibuk kalian teman-teman dulu, peran ya. Itu saya yang kacau kau bikin. Ini kita sudah sampai kepada kesimpulannya nih. Jadi la ilaha illallah sama dengan umpamanya kau pulang ke kamar. Nampak apa semuanya itu? Nah, itu pada si paham kita terjawab. 50 akaid, 50 simpulan iman. Nampaklah kita sana semuanya. Wujud kita mbako tadi ya. Kan gitu jadinya. Jadi kok yakin? Ya yakin deh. Apa yang dibacanya? Ada orang perempuan marganya haram kalau salahnya. Disuruh amalannya enggak mudah. Kenapa kok enggak mau saya bilang? Enggak lah. Bukan saya enggak mau, tapi saya enggak teramalkan. Saya satunya aja saya amalkan. Apa yang kau amalkan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Antara kuasa titik satu. Sudah pegang sampai sekarang. Kenapa begitu yakinnya? Kan bahwa ala kulli syai'in qadir sifat default tadi kan. Antara kuasa titik satu. Karena
Karena saya selalu sampaikan, terus sama klien, kalau nggak kita amalkan, kita nggak dapat, nggak duduk-duduk gajinya. Mesti kita amalkan. Jadi dia, ada suaminya bermasalah dengan marinir, 6 orang. Datanglah marinir itu, dia rumahnya di Mabar. Ke Mabar, mau hantam dia lah. Marinir. Kan ngeri kan? Bang, abang duduk aja deh, biar aku yang atasnya. Itu dibacanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa serta mendiamkan mulut orang. Diam aja marinir yang 6-6. Yang garang-garang nggak bisa bercakap. Kita pun nggak sadar, kadang-kadang kita pikir kita cakap. Enggak. Cuma sekarang sama ngamal, tidak ada satu yang menjadikan duduk aja kan. Kalau kau yang muka saya melihat saya, semak kau lama-lama dengan saya. Ustaz apa ini marah-marah aja. Udah saya coba ini. Nah, bagus lah. Dari dulu saya jumpanya. Nah, biasa, bagus lah itu. Udah ada seperti itu bagus. Kok nggak dari dulu aku jumpa itu kan? Nah, saya pun begitu ya dulu. Kok nggak dari dulu jumpanya? Nah. Salah Tuhan. Memang sekarang bagusnya. Kalau dulu kita jumpa musuhan kita. Dia udah masuk sama apa? Murid si Jubir, itu kok Jubir kan? Ketuaan Syekh lagi. Nih, murid Jubir. Cium tangan kau, murid. Dulu, tinggal aja. Udah selesai dia. Tuhan lagi bukan Nabi, Tuhan. Maka ditanya orang, Tuhan kalian mana? Itu yang bilang gurunya. Bilang si Jubir tadi. Rupa si Jubir itu kawan si Arman Sekolah. Arman toh? Nggak ada. Kalau sekolah aku tuh Pak. Kalau sekolah jadi Tuhan gitu. Kalau si Arman nggak tahu ya. Arman ini tinggalnya di Gang Pusara, Marela. Kan sekolahnya Jubir tuh. Maka ketawa ada saya bilang. Kenapa kamu Jubir tuh Arman? Ya kalau sekolah saya kok ada. Kenapa kau bang Jubir? Saya tanya, Tuhan kalian mana? Itulah ya. Bilang kencing. Kalau sekolah ada. Tuhan sekolah ya, cocok aja. Iyalah, coba. Entah Julkarnain bilang orang yang nggak tahu kita ya kan. Nah, syukur alhamdulillah kalau selamat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngamarkan kau itu. Kalau sempat menuhankan si Jubir, apa nggak mutat? Lagi makan dong tuh rame-rame. Ya Tuhan kalian mana? Itu lagi makan. Tuhan makan. Dan udah belajar tauhid ini. Tak cocok supaya itu. Muhalafatuhu dalam hadis. Bersalahan Allah Ta'ala dari segala yang baharu. Menyambung dari pertanyaan Pak Fahmi tadi. Nah ya terus. Tapi sifat yang ini wajibnya dia wujud di dalamnya. Iya pasti. Itu bagi sifat nafsiyah itu satu wujud. Nah, terus tanya lagi. Yang lain-lain itu mengikuti lagi. Iya. Yang lain dikatakan sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Kalau namanya sifat apa? Nafsi itu itulah nafsi tadi, wujud tadi. Sifat nafsiyah, satu aja. Idam bako muhalafatul nafsi yang mutalabun nafsi itu sifat salbiyah. Wajib tasdik dalam iman kita itu. Sifat ma'ani. 7. Kudrat, ibadat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Otomatis sifat ma'nawiyahnya itulah. Qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Selesai. Kok bisa? Ya iya, kita ulang-ulang memang. Memang diulang-ulang gitu. Beda anak sekolah sekarang sama anak sekolah dulu. Kalau sekolah dulu, dari rumah menuju sekolah kali-kali sampai jalan. Kali-kali 1 sampai kali-kali 10. Saya ingat sih, sama jalan sama kawan-kawan gitu juga. Kayak kami cakap-cakap enggak apa, sama-sama ngapal doang. Ada dari 1 kali 1, ada 2 kali 2, 3,
7 ke 1, 7 ke 4. Jalan sampai sekolah. Itu dulu sekolah. Ingat saya itu Mas. Nah, guru pun nggak tanggung-tanggung. Udah taruh lipat tangan. Ada, kalau lipat tangan udah pasti kena. Dikti lah kalau bahasanya dulu. 7 kali 8 sama dengan Eri. 6. Berdiri kita guru. Tak bisa mencepat gitu dulu modelnya. Berdiri bukan berdiri di tempat duduk, nggak naik ke meja soalnya. Jadi kepala kanan kita di kaki kita itu. Malu kan di sini. Sampai dapat pulang. Itu anak sekolah dulu. Nanti pelajaran terakhir sepren namanya kalau dulu istilahnya. Ingat nggak sepren? Nggak jumpa ya itu kan dulu itu. Itu kan. Sampai siap pulang. Berapa? Ambil jumlahnya sama dengan 2, angka 2 besarkan, buat garis 2 di bawahnya kan. Ya udah pulang. Awak nokoh gitu. Tunggu dulu kita guru. Periksa guru. Diri kau. Masih ingat kan saya itu? Berapa juga? 2 nih. Berarti 2. Kasih sama guru. Guru curiga. Diri kau sih. Sampai pulang semuanya lah. Jadi kau bikin lagi dia. Itu dulu sekolah. Sandra. Kau udah enak lah jadi guru sekarang. Suka kau aja kan. Gak ada tinggal kelas lagi pun. Si Padilla itu anak saya itu sekolah. Berhenti ke sekolah. Ngajar gara-gara itu. Kata kepala sekolah, naikkan aja udah. Ya tapi belum bisa Pak. Naikkan aja. Oh kalau gini kalau berhenti. Dia ngaji. Mana mau deh. Nipu batu saya gitu. Nah sekarang gini banyak guru-guru sekarang. Bukan bilangin kau Sandra terus sekolah ya. Suruh naikkan, anak kelas 3 naikkan aja, 4 enggak. Kalau enggak panik kok dinaikkan. Tapi bawa saya berhenti dia ngajar. Cuman, kan beda kan. Kok berhenti kalau dia ya suruh nipu apa. Kalau enggak pandai apa-apa anak itu. Baca belum bisa suruh naikkan, mana mau. Nah sudah, makanya sekarang ini masa sekarang ini kalau ada yang berniat mau pakai titel, sekarang lah paling mudah. Nggak belajar lagi, naik aja terus dapat titel. 3 tahun, 4 tahun nggak tahu lah. Keluar titelnya. Ibu jangan tanya nggak tahu apa-apa. Terburu masuk ke kampus, kemudian kalian Nah itu deh. Kadang di kampus punya duit aja kan sekian. Ya kan lah uangnya. Dulunya menjaga titel saja itu tahu lah badannya kecil sekarang bisa besar. Kita deh nama. Mereka belajar. Nah, sudah ya. Maksud kita tadi itu ini berat ilmu tauhid ini. Semata-mata kurnia Allah Ta'ala aja bisa duduk di hati. Kalau enggak. Paham kita puja alhamdulillah kurniamu ya. Makanya ketika kita sholat, ini syariat ini, ketika kita sholat berdiri sholat, pada hakikatnya siapa yang jadi kita berdiri itu? Nah itu udah beda tuh dah. Ada orang sholat hakikat, ada sholat tarikat, ada hakikat itu deh. Dia tidak menjadi diri lagi yang sholat, yang menjadikan dia sholat. Jadi waktu usaha aja udah bergetar hatinya. Dulu lagi mengucapkan Allahu Akbar. Tanda iman seorang itu apabila sebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ini ada bergetar apa tidak? Tidak, nggak beres, belum beres saya. Gitu. Sudah pamit. Kau jangan turun lagi ke bawah. Lain macam ini ya, dia minta turun. Ya. Tadi saya bilang pelan-pelan dulu kok, belajar dulu wujud, idam, nah, pelan-pelan aja dulu. Sampai kau bisa lihat cepat. Ah, dah kau kuasai, baru masuk nanti istina. Istikar mana yang masuk istina itu? Pelan-pelan juga. Akhirnya kau sampai kepada Allahu ahad. Kesimpulan situ. Allahu ahad. Titik. Allah katakan Muhammad Allah itu esa. Esa apa? Udah apa yang tadi? Esa zat, esa sifat, esa perbuatan.
Allah sama Allah tempat minta. Ya betul lah orang istina tuh. Dia tempat minta kan duduk dia semuanya cuma 20 itu. Maka kulullah waktu ayat tauhid. Allah sama Allah tempat meminta. Kenapa? Karena dia maha kaya dalam segala hal apapun. Nah, duduklah dia kata dia. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitu batal ya Yesus anak Tuhan ya kan? Nah, gitu ya. Maka sampai ke sana orang-orang kafir itu kok dia melajari kulullah bacanya. Termasuklah Irene dari kulullah dibaca itu. Ini apa? Terbaca aja dia. Dia mudah-mudahan cek mengantam Islamnya, pelajari dulu. Tetap balik dia bacanya dari belakang. Namanya kulullah lagi berduaan. Iya betul, nggak bisa, tidak mesti esa zat ya. Sifat esa perbuatan. Nah, duduklah dia. Sekarang jadi mubarik lah dia kesana kemari menerangkan itu. Termasuk Yahya Ulumi itu tahu. Kalau saya punya sarjana-sarjana itu, Allah tahu lah hebatnya dia. Walaupun ada juga salah-salahnya, tapi biar aja lah lantas itu ya. Nah banyak betulnya gitu daripada salahnya gitu. Kadang-kadang dia menerjemahkan ayat itu berdasarkan bahasa. Inna sholati, bacaan ayat sholat, inna sholati wa nusuki. Hah? Nah. Ya wa mahyaya gitu berarti kok. Nah, cocok sama mahyaya artinya ini jangan masuk ke sana beda-beda dah. Sudah. Balik saya cerita orang yang di mabar perempuan tadi, yang marga Arhab tadi. Dia pengen kuat innallaha ala kulli syai'in. Masalah apa aja, Bu? Allah kuasa ada tiap-tiap waktu. Jalan deh terus. Ngerti kau ya? Nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah ngerti kok nggak pakai pancing lagi nangkap ikan, nggak pakai jalan. Karena kuasa Allah, kau tinggal cepuh aja gini. Ikan besar kan, kau panggil aja ikan. Itu lah cepat 20 udah hafal kau. Nggak payah lagi. Ini orang udah banyak, udah pada bisa semua ini. Nggak kelar nangkap ikan. Gimana kau nangkap ikan? Nah, pajak itu. Apa payah kan? Dia mesti ke laut lagi. Masalah gimana gua nangkap ikan? Orang punya enggak? Ditambah-tambah orang. Kan ada sungai. Danau. Di danau bersini, sungai bersana. Berangan. Sungai apa? Palu. Ah, dia ada sungai Makalu. Padahal kami itu nggak pakai pajak aja ya kan? Berapa sih ya udah selesai. Wah, aku mau ikan gratis sana atau nyempur apa ya? Ya. Nah, jadi caranya gitu paham ya, supaya duduk satu-satu terus kita pelajari. Pelan dulu yang kencang. Bawa mobil kok langsung mau kencang mana bisa, tabrakan lah pasti. Malamnya aku lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Nggak bisa menduakannya. Duduklah tauhid tadi udah. Kalau tauhid dah duduk di hati nggak ada masalah lagi. Karena kita sudah duduk di hati kita tidak menjadi satu, tidak menjadikan satu. Oh ini masalah mana aku gaji rupanya ya. Ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka sampai marah datang sakit. Ya enggak. Sakit pula jangan. Hujan pula ini enggak. Nah sudah duduk di hati tidak menjadi satu, tidak menjadikan satu. Siapa yang menjadikan itu? Presiden Habib dibombardir Israel. Kan hakikatnya siapa? Oh Ta'ala jadikan. Orang ahli surga semua orang itu. Meskipun orang tua nggak kecewa dengan anak yang mati, bantu situ nggak apa-apa. Ahli surga semua.
Karena baru dibongkar orang, mana rahasia-rahasianya. Wangi ini nggak pernah bawa bangke di Palestina sana. Yang dihantam Israel wangi semua. Ahli-ahli surga itu ya. Itulah ini kaul yang barang dimasukkan di bawah muhalafatul hadis yang melazimkan kaya Allah Ta'ala pada tiap-tiap barang yang lain dan diambil daripadanya, yakni daripada kaya Allah Ta'ala itu masukilah Allah Ta'ala daripada mengambil arat pada afalnya, mengambil keuntungan daripada segala perbuatannya. Kenapa kalau dia mengambil keuntungan enggak kaya lah ya. Jadi orang kaya kita lihat sekarang ini kan orang kaya, bukan Tuhan, orang-orang kaya ini udah kaya kali tuh, masih banyak yang mengambil keuntungan dari pegawainya ya kan. Dan dari produk-produk itu bukan kaya itu, enggak. Allah tidak itu. Ini daripada kaya Allah Ta'ala, masukilah Allah Ta'ala daripada mengambil arat pada afalnya, mengambil keuntungan daripada perbuatannya dan ahkamnya, segala hukumnya. Dan kalau tiada masuki daripadanya, niscaya kalau begitu lazimlah berkehendak kepada suatu yang menghasilkan kehendaknya. Maka tiada lagi ya kaya kalau gitu, nggak kaya lagi namanya itu ya. Maka betapa terupa pada akal kita ya, betapa terupa pada akal. Dan itu Allah Tuhan yang kaya pada setiap barang lainnya. Nah cocok dia kalau dia mengambil keuntungan. Kenapa muka kau ketat kali gitu? Mau bertanya pun nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu rahasianya ngaji ini, kalau kamu nggak paham, minta sama Allah Ta'ala, pahamkan aku ya Allah, nggak ngerti aku. Itu aja padahal. Maka sudah kita minta. Nggak paham minta sama Allah Ta'ala. Bermula gharat yang maha suci Allah Ta'ala daripada daya itu, yaitu kita yang membangkitkan yang akan Allah Ta'ala akan menjadikan suatu perbuatan daripada segala perbuatannya, atau satu hukum daripada segala hukum syara. Padahal memeliharalah akan muslihat yang kembali ke atas dirinya atau atas makhluknya. Dan keduanya itu mustahil lah pada hak Allah Ta'ala. Tidak ya. Kalau kembali kepada Allah Ta'ala itu mustahil. Yang mana pikir aku? Bermula gharat yang mahsusi Allah Ta'ala daripadanya itu, ya, Allah tidak mengambil keuntungan itu, ya, yaitu kita yang membangkitkan ia akan Allah. Ya, ia membangkitkan ia akan Allah Ta'ala menjadikan satu perbuatan daripada segala perbuatannya, atau satu hukum daripada segala hukum syara. Padahal memelihara ia akan muslihat yang kembali ia atas dirinya atau atas makhluknya. Dan kedua itu mustahil pada Allah Ta'ala. Tidak ya, karena Allah Ta'ala apa? Esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Ambil yang tadi, Allah tidak mengambil keuntungan dari segala macam perbuatannya. Pokoknya untung Allah Ta'ala orang Palestina itu mati semua itu. Enggak ngambil keuntungan sama. Jadi itibar sama kita melihat kekayaan Allah Ta'ala ya. Kaya Allah Ta'ala, kuasa dia, kuasa menjadikan itu semua. Jadi untuk cuman kita sekarang kita ambil banding sana, syukur apa enggak? Syukur. Air banyak, makanan banyak, mau nggak syukur juga? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna rahmah. Allahumma rizqna ilma wa rizqna rahmah.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.